Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang kepadamu Tuhan, beribadah, menyanyikan pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami dalam perenungan kami. Biarlah Engkau yang bawa hati pikiran kami untuk kembali tunduk kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Mazmur 139. Mazmur 139. Nah, saudara, Mazmur 139 adalah salah satu mazmur yang saya kira sangat terkenal sekali. Karena di dalamnya Daud menggambarkan dua atribut Allah yang besar sekali. Pertama adalah Allah Maha Tahu, yang kedua adalah Allah Maha Hadir. Saudara, Daud merenung tentang Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu, lalu dia menggambarkannya di dalam puisi. Saudara, mari kita mulai perhatikan Mazmur 139 ini dari mulai ayat yang pertama sampai yang ke-6 terlebih dahulu tentang Allah Maha Tahu. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat pertama sampai ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah saudara, di dalam bagian ini yang pertama Daud bicara soal Allah yang Maha Tahu. Saudara, Allah Maha Tahu artinya adalah Allah tahu segala sesuatu. Tetapi saudara, sebetulnya ini lebih daripada sekedar Allah tahu. Saudara bisa tahu sesuatu, saya juga bisa tahu sesuatu, tetapi pengetahuan kita selalu terbatas. Di dalam segala hal saudara, kita pasti hanya tahu sebagian. Ada motivasi yang kita tidak tahu, ada kisah behind the scene yang kita tidak tahu, ada kebohongan-kebohongan yang kita tidak tahu, maka kita tahu sesuatu tetapi tidak semuanya. Tetapi saudara, Allah bukan hanya tahu, melainkan Dia tahu dengan sempurna. God knows everything perfectly. Allah tahu semuanya dengan sempurna. Dan saudara, ketika Daud merenungi ini, dia tidak sedang merenungi sebuah konsep teologis yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tetapi Daud merenungi bagaimana Allah yang tahu segala sesuatu dengan sempurna ini kenal dirinya juga dengan sempurna. God knows him perfectly. Saudara, dia membayangkan bahwa Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang juga tahu dirinya true and true, seluruhnya dengan sempurna. Dan saudara, perhatikan apa yang dia katakan di dalam ayat yang kedua. Tuhan tahu ketika aku duduk atau berdiri. Saudara, artinya Tuhan tahu semua tindakan kita dan apa yang kita lakukan. Tuhan tahu kalau kita berbuat baik atau kita berbuat jahat. Tuhan tahu waktu kita melakukan dosa. Tuhan tahu bahkan yang tidak dilihat oleh siapapun. God knows me perfectly. Di ayat 3 saudara. Daud bahkan berkata begini. Engkau mengamati kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudara, dengan kata lain dia berkata Tuhan menganalisa dengan seksama seluruh detil hidupnya. Baik waktu dia berjalan maupun berbaring. Dan Tuhan memaklumi atau Tuhan mengerti segala jalannya. Saudara, yang dimaksud dengan segala jalan itu artinya bukan saja Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Tapi juga Tuhan tahu cara hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman kita. Tuhan juga tahu seperti apa sifat kita, bagaimana kita marah, bagaimana kita sedih, tersinggung. Kapan kita akan meledak, apa yang membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengerti semua jalan-jalan kita. Di ayat kedua saudara, Daud juga berkata begini, Tuhan mengerti pikiranku dari jauh atau motivasiku dari jauh. Dia tambahkan lagi di ayat keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan pun. Artinya sekalipun aku mencoba menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Sekalipun aku berbohong, sekalipun aku diam,
semuanya Tuhan sudah tahu. Saudara, maka Tuhan bukan hanya tahu apa yang keluar dari mulut kita, tetapi juga maksud kita waktu mengucapkan kalimat itu. Saudara, ketika kita mengucapkan sesuatu, ada maksud kita yang kadang-kadang tidak kelihatan, tersembunyi, tapi Tuhan tahu itu. Apa kondisi hati kita yang menyebabkan kata-kata itu keluar dari mulut kita. Dan Tuhan tahu itu. A.W. Tozer, saudara, menjelaskan tentang Allah yang maha tahu ini dengan sangat baik. Dia berkata begini, Allah maha tahu berarti Allah punya pengetahuan yang sempurna. Dan karena itu, ia tidak perlu belajar. Lebih dari itu, Allah tidak pernah belajar dan tidak bisa belajar. Nah, saudara, kalau ini bicara soal manusia tidak bisa belajar, kita merasa aneh, saudara, karena berarti dia tidak bisa menambah pengetahuan sama sekali. Tapi Allah memang tidak perlu menambah pengetahuan. Allah tidak perlu belajar, tidak pernah belajar, dan tidak bisa belajar karena Allah tahu segalanya, selalu tahu segalanya dengan sempurna. Saudara, tidak pernah ada hal yang Allah belum tahu lalu belakangan dia jadi tahu. Tidak pernah Allah kaget karena tidak tahu akan terjadi seperti itu. Tidak mungkin. God knows everything perfectly. Nah, saudara, pertanyaannya, di hadapan Allah yang seperti itu, maha tahu, apakah kita bersyukur atau ketakutan? Saudara, sejujurnya jauh lebih mudah untuk kita bicara Allah maha tahu. Dia tahu semua orang, dia tahu semua hal, dia tidak perlu belajar. Jauh lebih mudah kita bicara soal itu, mengagumkan buat kita, sampai kita sadar, dia bukan hanya knows everything perfectly, tapi juga knows us perfectly. Bukan hanya Allah tahu segala sesuatu dengan sempurna, tapi Allah tahu kita masing-masing dengan sempurna. Seluruh tindakan kita, pikiran kita, hati kita, keinginan kita terbuka sangat jelas bagi Allah. A.W. Tozer mengatakan begini, bahwa Allah tahu setiap orang dengan menyeluruh, dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Mungkin dosa yang belum ditinggalkan, mungkin kejahatan yang dirahasiakan baik kepada manusia atau kepada Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang memang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, saudara, kita memang patut atau sangat mungkin ketakutan dengan Allah yang maha tahu. Saudara, ingat lagu sekolah minggu begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Anak-anak hafal apa enggak? Baik yang baik maupun yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Saudara, lagu itu baik, tapi itu hanya satu sisi. Karena betul Tuhan melihat, betul Tuhan akan menghakimi, dan betul karenanya kita perlu takut untuk berbuat jahat. Tapi bukankah Tuhan melihat, harusnya itu juga menimbulkan rasa aman di dalam kita. Saudara, lihat bagaimana Daud menyimpulkan ini di ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, ini sangat indah sekali. Dia membayangkan Tuhan seperti memagari dia, seperti bodyguard yang berjaga di depan dan di belakang dia. Dan perhatikan, dia berkata, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Gambaran yang sangat indah akan Tuhan yang memberkati. Saudara, maka pertanyaannya sama. Di hadapan Allah yang maha tahu, saudara bersyukur atau ketakutan? Kita lanjut dulu, saudara. Daud menutup ayat bagian pertama ini di ayat 6 dengan sebuah pengakuan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuhan, kau tahu semuanya. Itu terlalu ajaib bagiku, terlalu tinggi, aku tidak mengerti. Aku hanya tahu aku aman di dalammu. Dan kalau ayat 1-6 ini, Daud menggambarkan Allah yang maha tahu. Di bagian berikutnya ayat 7-12, dia menggambarkan Allah yang maha hadir. Ayat 7-12, saudara, saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?
Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, Allah Maha Hadir, artinya Allah selalu hadir di setiap tempat pada waktu yang bersamaan. Dan ini bukan cuma soal tempat-tempat yang kita tahu, di rumah, di kantor, di Indonesia, di luar negeri, tapi juga sampai di dunia orang mati, Allah hadir. Nah saudara, dia mulai dengan berkata begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, kemana aku bisa pergi di mana engkau tidak ada. Tidak ada tempat seperti itu. Lalu kemudian dia mulai menyebutkan berbagai tempat dan dimensi. Yang pertama saudara dia sebutkan atas dan bawah. Di atas dan di bawah, paling atas langit, paling bawah adalah dunia orang mati. Dan Daud berkata begini, jika aku ke atas, naik ke langit, engkau di sana. Jika aku ke bawah, ke dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Yang kedua, barat dan timur. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Saudara, ini bahasa puitis yang menggambarkan seperti dia melihat matahari terbit waktu fajar di ujung timur. Sangat jauh. Aku di barat sini ada engkau. Kalaupun aku pergi jauh ke timur sana, tanganmu menuntun aku. Tangan kananmu memegang aku. Saudara, pertanyaannya sama lagi-lagi. Di hadapan Allah yang Maha Hadir seperti ini, kita bersyukur atau ketakutan? Di satu sisi saudara, Allah Maha Hadir itu menakutkan kalau saudara lari dari Tuhan. Yunus pernah coba lari dari Tuhan jauh ke Tarsis dengan kapal laut. Tapi Tuhan ada di laut, Tuhan ada di perjalanannya, Tuhan ada di tengah badai yang menghantam dia. Bahkan di dalam perut ikan, tidak ada tempat untuk dia lari. Allah Maha Hadir itu juga menakutkan kalau saudara tidak kenal Tuhan. Karena tidak ada yang bisa lari dari penghakiman Tuhan di dunia ini maupun dunia orang mati. Sampai mati pun, saudara tidak bisa lari dari penghakiman Tuhan. Karena Tuhan ada di sana. Tapi saudara, bukankah Allah Maha Hadir ini juga menghibur bagi kita yang percaya? Karena dimanapun, di rumahmu, di jalanan, di rumah sakit, bahkan setelah saudara mati, Daud berkata tangan Tuhan menuntun kita dan tangan kanan Tuhan memegang kita. Saudara, bukankah itu menghibur? Maka yang ketiga saudara, kalau tadi sudah atas bawah, barat timur, yang ketiga Daud berkata soal kegelapan. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Saudara, tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Daud. Mungkin ada dosa yang dilakukan. Atau mungkin ada ancaman dari musuh-musuhnya. Ada keadaan yang membuat hidupnya menjadi gelap. Dan Daud mungkin berkata, Tuhan biarlah kegelapan itu akan melingkupi aku. Aku sudah menyerah, biarkan aku diam di dalam kegelapan. Mungkin saudara kita pernah pikir yang sama. Tuhan, aku tidak bisa berubah. Aku tidak bisa berhenti berbuat dosa. Aku tidak bisa keluar dari penderitaan ini. Hidupku penuh kegelapan. Saudara, Daud sudah merasakan gelapnya kehidupan. Dia merasakan dikejar-kejar oleh musuhnya seperti binatang yang diburu. Dia mengalami gelapnya dosa, berzina, membunuh. Dia mengalami gelapnya kematian anaknya, pertikaian di dalam keluarganya. Dia mengalami tragedi demi tragedi. Tapi ternyata kegelapan segelap apapun tidak gelap bagi Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan dia di dalam kegelapan karena Tuhan bisa membuat kegelapan seperti apapun menjadi terang seperti siang. Di bagian selanjutnya saudara, Daud memuji Tuhan karena Tuhan menjadikan dia dengan ajaib. Ayat 13-18 saya bacakan. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum terbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau.
Saudara, Daud tidak punya pengertian tentang tubuh manusia seperti yang hari ini kita miliki. Kita hari ini bukan cuma tahu cara kerja sel, kita tahu bagaimana Tuhan memakai sel darah putih untuk menyembuhkan luka kita jauh lebih ajaib dari Tensoplas. Tapi kita juga tahu DNA yang penuh dengan informasi tentang diri kita. Daud tidak tahu itu, tapi Daud sudah bisa berkata, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Saudara, kadang-kadang kita lihat anak-anak, ada banyak anak-anak di sekitar kita dan kita melihat anak-anak kadang-kadang kita kagum, saudara. Saya suka ngobrol sama Yudit, kagum gitu, mirip banget sama papa mamanya gitu ya. Bisa aneh pada mesin fotokopi kayak begini gitu. Persis banget, ada yang mukanya mirip sekali mamanya, sifatnya mirip papanya. Ada yang ekspresi mukanya, ketawanya betul-betul persis seperti fotokopi papanya begitu. Jadi papa mama pernahkah kagum Tuhan memakai kalian menghasilkan manusia lain? Manusia kecil yang pelan-pelan jadi besar, bisa jalan, bisa bicara, bisa punya kemauan sendiri, mulai nyebelin, begitu kan? Dan akan tiba satu kali nanti papa mama yang minta nasihat ke mereka. Ajaib sekali. Tuhan jadikan kita dengan sangat ajaib. Anak-anak, kalau kalian punya dedek, kalian bisa ingat betapa ajaibnya. Waktu mama hamil perut besar lalu dedek keluar. Kecil, lucu, dulu kalian juga kayak gitu. Dan sekarang kalian udah bisa macam-macam, bisa lari, bisa cerita, bahkan bisa tolongin papa mama. Kalian dijadikan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Ayat 16 saudara mengatakan, Tuhan melihat selagi kita belum terbentuk, belum lahir, Tuhan melihat. Dan Tuhan sudah tahu semua hari dalam hidup kita, dari awal sekali sampai nanti kita mati. Semua hari Tuhan sudah tahu sebelum kita lahir. Saudara, seperti apa itu? Bagaimana Tuhan tahu semuanya? Saudara, kalau pernah main game yang mengajak kita memilih, pilih pintu A atau pilih pintu B. Ketika saudara pilih pintu A, maka ada pilihan lagi di sana. Saudara pilih yang ini, maka kemudian ada pilihan lagi dan seterusnya. Kalau saudara pilih yang ini, maka semua pilihan menjadi berbeda. Saudara bayangin setiap hari kita punya kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan yang berbeda. Maka ada begitu banyak kemungkinan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu semuanya. Seluruh hari kita, sebelum ada satu hari pun Tuhan tahu. Maka saudara, Daud hanya bisa berkata seperti tadi di ayat 6, dia berkata kalimat ini, di ayat 17 dan 18. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, terlalu tinggi, tidak mampu aku mengerti. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dipikirkan. Dan Daud menutup dengan indah, ketika aku berhenti menghitung, ketika aku berhenti mencoba mengerti pikiranmu, ternyata aku masih bersama engkau. Saudara, kita banyak berpikir tentang diri kita, bukan? Kita memikirkan diri kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Kita memikirkan masa lalu kita, kesulitan kita hari ini, kita memikirkan keinginan kita di masa depan. Kita banyak berpikir tentang diri kita. Tapi Tuhan memikirkan kita jauh lebih banyak daripada kita memikirkan diri kita. Betapa banyak pikiran Tuhan tentang kita. Dan alasannya berbeda dengan kita. Kita memikirkan diri kita karena kita egois. Tapi Allah memikirkan kita karena Dia mengasihi kita. Maka Daud berkata, ketika aku berhenti menghitung pikiran Tuhan. Ketika aku berhenti mencoba mengerti. Kenyataannya aku masih bersama Engkau. Saudara, dalam dunia kita mengalami banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Dan kita mungkin bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Kita bertanya, kita mencoba mengerti, kita marah kepada Tuhan, tapi apapun reaksi kita, kenyataan yang tidak pernah berubah adalah sampai waktu kita berhenti mempertanyakan semuanya, Allah masih selalu bersama dengan kita. Setelah semua perenungan ini, Daud menutup dengan dua respon. Ayat 19 sampai 24, saya bacakan ayat 19 sampai 22 dulu. Kiranya engkau membinasakan orang fasik ya Allah, menjauhlah dari aku hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka.
mereka menjadi musuhku. Kalau kita tanya apakah kita boleh berdoa yang sama hari ini? Jawabannya adalah tidak. Soalnya dalam perjanjian baru Yesus meminta kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Artinya termasuk orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang melawan kita. Bahkan Yesus sendiri berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi Daud mungkin menuliskan ini karena dia merenung tentang Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang menciptakan dirinya dengan dahsyat dan ajaib. Dan dia tidak tahan melihat ada orang-orang yang jahat, berdusta tentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Maka dia berteriak. Seperti apa yang pernah dilakukan Rasul Paulus juga. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Paulus pernah katakan itu. Kalau Tuhan sebesar ini, kalau Tuhan begitu penuh dengan kasih, terkutuklah orang yang melawan Tuhan. Dan respon terakhirnya saudara di ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, Daud berdoa minta Tuhan melakukan sesuatu yang sulit untuk dia lakukan sendiri. Yaitu mengenal hatinya. Saudara, kita punya kecenderungan yang sangat besar setiap kita untuk menipu diri sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menunjukkan hal-hal di dalam hati kita sendiri yang tidak mau kita lihat bahkan. Maka Daud berdoa begini, Tuhan selidiki aku, selami hatiku, uji aku, ketahui pikiranku. Bukan saja apa yang kupikirkan, tapi apa yang ada di balik pikiran itu, motivasiku, keinginanku, apa yang tersembunyi yang tidak pernah kukatakan. Ketahui semuanya. Lalu kemudian dia menutup dengan doa, lihat apakah jalanku serong. Tuhan simpulkan apakah jalanku serong. Di dalam terjemahan lain, apakah jalanku jahat. Apakah aku melukai orang? Tuhan lihat apakah aku jahat, apakah aku melukai orang? Lalu kemudian dia berkata, tuntun aku di jalan yang kekal. Bukan jalanku tapi jalanmu, bukan mauku tapi maumu. Saudara, ini doa yang sangat berani sekali. Kenapa saudara? Karena Tuhan diminta untuk mengenal dia dan menunjukkan di mana dia salah. Ketika Tuhan menyorot kita dengan kesuciannya, tak mungkin tidak akan terlihat banyak hal yang sangat tidak indah dalam diri kita. Maka doa ini sebetulnya sama dengan kita berseru begini. Tuhan, aku ingin mengejar kesucian. Tuhan, kau tahu segalanya. Tuhan, lihat aku, tunjukkan hal-hal yang bahkan aku tidak mau lihat. Hal-hal yang aku tidak mau sadari. Tunjukkan betapa bejatnya aku. Tapi jangan berhenti di situ Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tunjukkan betapa bejatnya kita, lalu dia berhenti di situ, kita akan hancur sekali. Daud tidak berhenti di situ. Tapi dia minta Tuhan, tuntun aku di jalanmu yang kekal. Dan jalan yang Tuhan berikan adalah Yesus Kristus. Saudara, bukankah sangat indah bahwa Tuhan yang tahu semuanya tentang kita, Tuhan yang hadir dalam setiap pelarian kita, tidak menghukum kita yang percaya, tapi malah mati bagi kita yang percaya. Amazing grace. Dan Tuhan juga tidak minta kita mengejar kekudusan dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan bisa. Tapi darah Kristus terus menerus menyucikan kita. Dan ada Roh Kudus yang membimbing kita. Maka doa kita di hadapan Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir itu adalah, Tuhan, kau tahu seluruh hidupku. Tuntun aku lagi di jalanmu yang kekal. Ampuni lagi. Beranugerah lagi. Bimbing lagi. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu ini, Selidiki Aku, menjadi doa kita di akhir daripada khotbah ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ada 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara, apakah saudara bersyukur atau ketakutan di hadapan Allah yang Maha tahu dan Maha hadir itu? Kalau saudara takut, kenapa? Kalau saudara bersyukur, kenapa? Apakah ada sesuatu yang saudara sembunyikan di hadapan Allah? Apakah saudara merasa aman di dalam Tuhan yang tahu dan hadir selalu? Dan yang kedua, saudara berdoalah agar Tuhan menyelidikimu. Minta Tuhan tunjukkan jalan yang serong. Dan minta Tuhan tuntun lagi di jalan yang kekal. Jalan Tuhan. Anugerah Tuhan. Masing-masing berdoa. Saudara, mari kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, teruslah selidiki hati kami. Lihat jalan kami, tunjukkan apakah kami serong, apakah ada kejahatan dalam hati kami, apakah ada berhala di dalam hati kami, apakah ada berbagai pikiran yang jahat dalam hati kami. Tuhan, tuntun kami lagi di jalan-Mu yang kekal, jalan kehidupan-Mu, jalan bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong kami yang lemah, berikan kami kekuatan, tuntunan, dan topangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.